Sulistianto ini salah satu petinggi pos di PT Sinarmas yang kemudian diangkat oleh Presiden sebagai Duta Besar RI di Korea Selatan ya. Kita lihat nanti perkembangan berikutnya. Sekarang saya mau ini ke kafe dulu jualan cari Aisyah ya, yaitu bikin bakwan pelangkon, nyiapkan bakwan pelangkon, bikin paling 1 kilo ada 50 biji 1 kilo kali 2.000, jadi 100.000 kalau kejual semua. Terus es kelapa, kemudian es teh manis 2.000, es kelapa 5.000, 1 cup ukuran 22 itu nanti di press pakai alat press plastik ya, gelas plastik. Kemarin baru beli alat press gelas plastik itu 800.000 supaya lebih kelihatan, lebih higienis ya. Esnya pakai es kristal, kelapanya pakai gula asli, termasuk es tehnya nggak pakai gula biang, insya Allah begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, welcome, selamat datang di podcast Yudi Pramuko. Podcast itu potret keseharian Yudi Pramuko, tukang donat dari Bandung, YouTuber tertua di semesta ini. Hari-hari ini ada berita gempa politik yang besar, yaitu ketika Ubaidillah Badrun, dosen dari Universitas Negeri Jakarta, melaporkan dugaan korupsi, tindak korupsi dan pencucian uang yang dilakukan oleh 2 anak presiden, yaitu Raka Buming dan Kaisang ya. Dan bagaimana nasib laporan itu? Apakah direspon? Kita baca. KPK pelajari laporan dugaan KKN Gibran dan Kaisang yang dilaporkan dosen UNJ. Ini ditulis oleh Chandra Iswinarno Weli Hidayat dari suara.com ya. Senin 10 Januari 2022, jamnya jam 18.02 ya. Kita lihat ya, ininya apa namanya, wah salah kepencet rek. Pengaduan masyarakat menjadi salah satu simpul kolaborasi KPK dengan publik dalam upaya pemberantasan korupsi. Kata siapa ini, kok katanya tiba-tiba ini keputus ini. Sebelumnya Ubaidillah menyebut diduga Kaisang dan Raka terlibat dalam KKN. KKN itu istilah yang dulu populer di zaman Orde Baru, yang meruntuhkan Orde Baru karena KKN-nya merajalela. KKN itu kayaknya korupsi artinya maling, nyolong gitu. Kemudian yang kedua kolusi, mereka berkolusi, bersekongkol jahat. Kemudian nepotisme, ya mereka melakukan satu kegiatan yang berkaitan dengan hubungan-hubungan kekeluargaan ya, nepotisme, untuk melakukan kesewenang yang menyenangkan ya. Bahkan dalam sebelumnya Ubaidillah menyebut diduga Kaisang dan Raka terlibat dalam KKN dalam sebuah relasi bisnis sehingga akhirnya dilaporkan ke KPK. Nih, sekarang kata Ubaidillah, laporan ini terkait dengan dugaan tipikor dan atau TPPU. Tipikor itu tindakan apa ya, pidana korupsi, dan TPPU atau TPPU itu apa? Tindakan apa sih, pidana dan pencucian uang ya, berkaitan dengan dugaan KKN, relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan. Kata Ubaidillah di Gedung Merah Putih KPK Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 10 Januari 2022. Ubaidillah menjelaskan dugaan perkara korupsi terjadi pada tahun 2015
Kala itu salah satu ada perusahaan besar inisialnya SN. SN itu apa sih? Apa Sinarmas ya? Yang sudah ditetapkan tersangka oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK dituntut nilai 7,9 triliun. Wah, banyak. Namun oleh Mahkamah Agung dikabulkan hanya 70 berapa? Kok ini hilang? 78 triliun ya. Hanya dikabulkan hanya 78 miliar maksud saya. Itu terjadi pada Februari 2019 setelah anak presiden membuat perusahaan gabungan dengan anak petinggi perusahaan PTSN. Siapa ini nggak jelas ya. Februari 2019 setelah anak presiden membuat perusahaan gabungan holding company. Kalau nggak salah namanya apa ya? Nggak jelas Ubaidillah ini. Apalagi kata Ubaidillah, petinggi PTSN itu beberapa bulan lalu dilantik menjadi dubes salah satu negara Asia. Jadi maksudnya yang saya baca di tempat lain ya, di CNBC, itu mereka bikin perusahaan gabungan namanya Harapan Bangsa Kita, disingkat Harapan Bangsa Kita atau GK Hebat. Pendirinya anak petinggi Sinarmas tadi, namanya siapa? Namanya Antoni Pradiptya, gabung bersama-sama dengan Kaisang. Itu bikin perusahaan holding company yang bergerak di bidang akselerasi bisnis pengolahan makanan ya dan minuman. Mereka mengurus setidaknya 5 bisnis, yaitu tentang pisang, terus ayam goreng ya, kemudian ternak kopi, terus Enigma Camp, terus Let's Toast, dan banyak lagi itu, masuk Makobar dan lain-lain. Salah satu pendiri dari perusahaan gabungan itu antara Antoni Pradiptya dengan Kaisang atau dengan Raka Bumi itu membahas apa namanya. Kemudian perusahaan itu membeli saham 8% saham dari PT apa itu yang bergerak di bidang pengolahan udang sebanyak senilai 92,24 miliar yang bikin heboh itu. Nah, Antoni Pradiptya sendiri itu anak dari Gandhi Sulistianto. Siapa Gandhi Sulistianto? Yaitu salah satu petinggi bos dari PT Sinarmas itu. Dan Gandhi itu sebagai pengusaha kemudian diangkat oleh Pak Jokowi beberapa waktu yang lalu menjadi duta besar di Korea Selatan. Kalau kata Ubaidillah Badun dan wawancaranya dengan Hersu Beno Arif, dia wawancara di pinggir jalan, kurang jelas itu, dia nggak nyebut nama Gandhi Sulistianto itu sebagai bapak dari Antoni Pradiptya yang bikin perusahaan gabungan dengan Kaisang dan Raka itu. Itu bukanlah ya, Gandhi itu bukanlah, kata Ubaidillah, bukanlah diplomat karir, tapi dia pengusaha dan kemudian diangkat oleh Pak Jokowi sebagai duta besar RI di Korea Selatan. Di sini disebut, apalagi kata Ubaidillah, petinggi PTSN beberapa bulan lalu dilantik menjadi dubes di salah satu negara Asia. Enggak jelas, dijelasin kayak saya barusan jelasin ya. Sehingga patut dicurigai bahwa dugaan keterlibatan Kaisang dan Gibran terlibat berbisnis dengan salah satu petinggi PT SN. SN itu Sinarmas ya.
Antara lain begitu cepat mendapatkan suntikan dana modal dari perusahaan Ventura. Maka itu Ubaidillah menilai adanya dugaan KKN. Ya. 2 kali diberikan kucuran dana perusahaan gabungan tadi ya. Angkanya kurang lebih 99,3 miliar dalam waktu yang dekat. Dan setelah itu kemudian anak presiden membeli saham di sebuah perusahaan yang angkanya juga cukup fantastis, 92 miliar. Tepatnya 92,2 miliar, yaitu membeli saham sebanyak 188.240.000 lembar saham. 188.240.000 lembar saham. Satu saham nilainya Rp490. Jadi kalau 188.240.000 lembar saham itu dikali 490 perak per sahamnya, maka jatuhnya Kaisang itu membeli saham mengeluarkan uang 92,24 miliar. Ya. Saya kira itu dugaan KKN yang sangat jelas. Saya kira bisa dibaca oleh publik, ungkap Ubaidillah. Nanti kita lihat ya KPK, bagaimana pandangan KPK. Ini kan masih dugaan dari siapa itu? Dari Ubaidillah Badrun, seorang aktivis, ya, seorang analis dan juga komentator di bidang politik dan sosial. Ya, kita selanjutnya, kemudian pengaduan masyarakat menjadi salah satu simpul kolaborasi. Ini kan udah tadi ya. Nah, ini kan tadi udah. Nah, sekarang nomor 2. Wah, ya susah ini. Tampilkan semua. Nah, sekarang jadi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengaku telah menerima, ya. Oh iya, dulu diterima. Terus PLT juru bicara KPK Arif Fikri menyebut laporan tersebut telah diterima di Direktorat Pengaduan Masyarakat Dumas. Ya. Ali tidak lupa mengapresiasi pihak-pihak yang mengambil peran dalam upaya pemberantasan korupsi. Salah satunya terkait dengan korupsi yang dilakukan Kaisang dan Gibran dilaporkan oleh Ubaidillah Badrun selaku dosen Universitas Negeri Jakarta. Itu pokoknya gitu aja. Ya. Ini kalau saya baca terus begini, ini kayak saya kayaknya Refli Harun. Kayaknya Refli Harun. Kita lihat siapa sebenarnya siapa itu Ubaidillah Badrun itu sebenarnya profilnya itu seperti apa sih? Kita lihat ya. Jadi kita pengen tahu siapa ya Ubaidillah Badrun yang melaporkan, dan dia minta melaporkan 2 anak presiden itu, dan dia minta kepada KPK untuk menyelidiki ya, dan meminta KPK agar menjadi terang benderang ya, dan bagaimana kemudian kalau perlu KPK memanggil presiden ya kan, itu yang diminta oleh Badrun ya. Jadi intinya siapa itu Badrun tuh heran kenapa anak presiden yang baru kemarin sore itu bisa mudah mendapatkan dana sampai 90 miliar untuk perusahaan yang baru berdiri. Kalau nggak ada hubungan dengan pengaruh dari anak presiden, ya tentu nggak ini ya. Itulah yang disebut KKN ya. Jadi siapa Ubaidillah Badrun itu, dia S1-nya pendidikannya itu dari Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Sosial IKIP Jakarta. Dulu IKIP Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan ya. Sekarang menjadi UNJ, Universitas Negeri Jakarta.
Dia lulus tahun 98. Setelah itu Ubaidillah Badrun itu mengambil program pasca sarjana di FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, lulus tahun 2003, 5 tahun kemudian ya. Selain menjadi dosen di alma maternya di Universitas Negeri Jakarta, Ubaidillah Badrun juga kerap memberikan pandangannya tentang sosial, tentang politik Indonesia di sejumlah media. Kalau kita lihat akun Instagramnya, Ubaidillah kerap memberikan catatan kritis, pandangan kritis terhadap pemerintahan Jokowi. Pada momen 2 tahun Jokowi Ma'ruf pada Oktober 2021 misalnya, Ubaidillah memberi rapor merah pada pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Ada 3 indikator yang dijadikan ukuran rapor merah pemerintahan periode kedua, yaitu Jokowi Ma'ruf, yaitu indikator ekonomi, indikator demokrasi, dan indikator korupsi. Jadi dia orang yang cukup kritis ya, dan cukup berani ya, siapa Ubaidillah Badrun ya. Itu salah satu sekilas ya Ubaidillah Badrun itu. Dia orang mana sih, orang Indramayu kalau nggak salah. Ya udah, moga-moga ada sedikit background, ada sedikit informasi tentang perkembangan baru dalam perjalanan bangsa kita yang sekarang masuk pusaran baru, yaitu dibidiknya 2 anak presiden yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang bersama-sama dengan sejumlah nama yang disebut-sebut oleh Ubaidillah Badrun, yaitu AP adalah Antoni Pradiptya, anak dari Gandhi Sulistianto, yang kemudian Gandhi Sulistianto ini salah satu petinggi pos di PT Sinarmas yang kemudian diangkat oleh Presiden sebagai Duta Besar RI di Korea Selatan ya. Kita lihat nanti perkembangan berikutnya. Sekarang saya mau ke cafe dulu, jualan cari ma'isyah ya, yaitu bikin bakwan pelangkon. Nyiapkan bakwan pelangkon, bikin paling 1 kilo ada 50 biji 1 kilo kali 2.000, jadi 100.000 kalau kejual semua. Terus es kelapa, kemudian es teh manis 2.000, es kelapa 5.000. 1 cup ukuran 22 itu nanti dipres pakai alat pres plastik ya, gelas plastik. Kemarin baru beli alat pres gelas plastik itu 800.000 supaya lebih kelihatan, lebih higienis ya. Esnya pakai es kristal, kelapanya pakai gula asli, termasuk es tehnya nggak pakai gula biang, insya Allah begitu. Ya, rakyat harus menolong dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber. Tertua di semesta Fasbir Sabran Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.